Ibu, saya Nurjana Putri Utami dari Kesmas 2021, perwakilan dari kelompok Uzu, ingin bertanya mengenai Simpus ya Ibu. Terkait Simpus yang ada di Puskesmas Sokaraja 2 ini kan tidak mengambil dari pihak ketiga gitu ya Bu ya. Jadi bagaimana sih bahasa program yang digunakan di Simpus di Sokaraja ini? Bahasa programnya itu pakai PHP sama JavaScript ya Mbak. Itu dari segi kemudahannya bagaimana dan segi kelemahannya? Karena ini kan sebenarnya aplikasinya dari Dinkominfo ya Mbak, jadi kan mereka yang coding gitu ya Mbak. Kita kan cuma sebagai pelaksana pelaksana yang menggunakan cuma user aja kan, jadi nggak tahu yang di belakangnya programmingnya gitu kita nggak tahu. Cuman saya tanya sama orang di Kominfo sih pakainya aplikasi, maksudnya pakai bahasa pemrogramannya PHP sama JavaScript kayak gitu semua. Berarti lebih ngikut dari pusat? Dari pusatnya, kita kan cuma sebagai pengguna aja. Baik, untuk database sendiri yang digunakan dengan bahasa program tersebut bagaimana? Database-nya penggunaannya katanya sih ini pakai PostgreSQL ya Mbak. Saya juga nggak paham karena saya sebenarnya basicnya sih TI, cuman saya nggak begitu sedang program. Maaf banget Mbak. Tadi apa Bu? PostgreSQL. Ini sih dari alumnus ininya ya, alumnus programming yang Simpusnya ya. Karena sebenarnya nih alumnusnya aja yang pembuat Simpusnya itu udah nggak kerja di Dinkominfo Banyumas karena udah keterima di Kabupaten Purbalingga gitu. Cuman masih gampang kalau untuk di kayak kita tanya tentang Simpus tuh responnya masih cepat sih orang. Berarti terkendalanya kalau misal dari yang Simpus kemarin itu nggak bantuin sini, dari sini juga belum tahu, belum bisa ngolah datanya gitu ya? Belum. Cuman sebatas narik kayak laporan laporan rawat jalan kayak gitu kan ya, untuk data PKDR, karena untuk sebagai pembentukan perencanaan tingkat puskesmas, penilaian kinerja puskesmas kayak gitu sih Mbak. Data-data itu profil juga. Berarti untuk selanjutnya nih Bu, untuk Simpus sendiri itu perawatannya bagaimana sih Bu? Sampai sekarang mulai dari kalau kita sih sebenarnya dari komputernya itu yang enggak cuma paling habis menggunakan ya di clear history itu sih buat enteng-entengin kayak misalnya mau mengakses login Simpusnya sih kayak gitu kok sih Mbak. Kalau dari yang di Kominfo-nya sih kemarin habis ngehapus semua caca-caca itu yang pada nge-login biar enteng, terus servernya jadi lebih gampang masuknya sih. Gitu. Kalau dalam perawatan itu kan kadang ada sampah yang sebenarnya masih digunakan. Nah itu kadang kan langsung kehapus gitu. Nah gitu gimana sih Bu cara nge-backup biar kalau dihapus itu juga masih bisa kita lihat gitu? Oh sampahnya ya, kalau sini kan cuma sebatas kalau komputer pendaftaran memang cuma untuk Simpus aja ya Mbak. Jadinya kan Simpus penyimpanan database-nya ada di pusat gitu ya. Mungkin ya di bagian sananya ada petugasnya sendiri yang menangani data-data yang sampai itu sih Mbak sebelum dihapus gitu. Berarti sudah diamanin dulu sudah, sampai sananya juga sudah profesional juga. Oke. Nah untuk Simpus sendiri ini apakah sudah lulus uji keamanannya Bu? Lulus uji keamanan. Kayak pernah nggak sih dengan penggunaan Simpus sekarang ini ada kebocoran data pasien gitu? Atau sudah ada pengamanannya? Ini kan ada masing-masing penanggung jawab Simpus ya Mbak, se-kabupaten puskesmas ya, se-kabupaten Banyumas yang puskesmas itu. Jadi kalau keamanan data ya per masing-masing pribadinya ya, yang karena misalnya di grup itu ini nih atas nama ini KTP langsung di-share kayak gitu. Sebenarnya itu nggak aman juga ya Mbak, tapi ya nggak mungkin lah kita yang kerja di puskesmas bocorin datanya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, itu ya kayaknya nggak mungkin sih kayak gitu tuh sih Mbak, belum ada. Belum. Berarti masih emang berpusat pada pusat gitu ya? Iya, masih berpusat pada pusat karena kita cuma selaku pengguna aja sih, pengguna ini Simpus aja, karena pembuatnya aja kan dari
Dinkominfo bersama Dinkes. Oke Bu, terkait ini Bu, yang mengoperasikan Simpus sendiri. Nah di Puskesmas Sokaraja 2 ini untuk tenaganya itu ada berapa Ibu? Kalau tenaga kesehatan, Tenaga yang bisa mengoperasikan ini Simpus. kalau dilihat dari masing-masing poli ya sekitar ada 30 bisa Mbak. Itu pembagiannya gimana Bu kalau dibagi Kan per poli? Poli kayak poli KIA tiap hari kan berbeda-beda ya, nggak hanya orang-orang itu aja, karena ada jadwal habis pelayanan persalinan, yang tadinya ada pasien ada petugas yang misalnya namanya A, hari ini udah dijadwalin di sini, besok dia dijadwalin di MTBS, tukar-tukaran kayak gitu sih Mbak. Berarti kalau di Sokaraja 2 ini Ada masing-masing unit pelayanan itu punya jadwal petugasnya yang di bagian entry pelayanan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokternya itu ada. berarti dibagi gitu ya Bu? Iya, dibagi. Tergantung sama apa ya, Jadwal, tukaran-tukaran personalnya sih kayak gitu ada Mbak di grup internnya masing-masing. Baik Ibu. Mbak. Oke Ibu, yang selanjutnya nih Bu, terkait fitur-fitur nih Bu yang ada di Simpus sendiri itu bagaimana pengoperasiannya Bu? Fitur-fiturnya kalau sebagai pendaftaran paling cuma fitur antrian, fitur tadi melihat pasien simpan lanjut, terus pendaftaran hari ini untuk melihat yang pasien daftar hari ini, terus kalau dokter itu melihatnya hanya fitur pemeriksaan dokter sama dokter itu pemeriksaan dokter sama ngelihat pasien, data pasien. Terus kalau admin bisa ngatur kayak usernya mau sebagai apa gitu ya, sama bisa ngedit profil puskesmas kayak letak puskesmas, terus karakteristik puskesmas, jumlah penduduk, luas wilayah kayak gitu-gitu. Terus kalau perawat pemeriksaan fisik aja, kasir cuman sebatas kayak manggil pasien, yang bayar sapa, habis itu diverifikasi sudah bayar. Kalau bagian obat manggil pasien, terus verifikasi sudah ngambil obat, kayak gitu aja sih Mbak. Fitur-fiturnya kayak gitu. Berarti untuk Simpusnya sendiri itu masih tergolong sederhana Iya, gitu ya? masih tergolong sederhana. Oke baik Bu, terima kasih buat ini ya penjelasan terkait fitur-fiturnya tadi. Nah mungkin untuk yang terakhir nih Bu, persentase penggunaan Simpus ini itu dari awal pemakaian sampai saat ini itu kira-kira berapa persen? Dari awal itu jarang banget ya Mbak. Kalau di sini kan petugasnya ada yang udah PNS sama yang non PNS. Pertama itu PNS tuh nggak mau tuh yang namanya dikasih tanggung jawab ini kan, akhirnya pakai hak aksesnya yang non PNS. Berarti dia sekitar 35%. Terus habis itu kapus terus ada monef dari Dinkes meminta untuk semua petugas mengakses hak akses loginnya. Ya sekarang udah sekitar 80-90% lah Mbak, udah mending. Tapi emang bidan desa itu yang masih kurang, masih belum mau, masih mengandalkan kayak ada petugas tersendirinya sih yang harus nganter kayak gitu. Mereka nggak mau, mereka masih mending untuk memilih ngantri lewat pikernya langsung kayak gitu loh Mbak, daripada harus ribet katanya ngantri Simpus kayak gitu. Padahal sebenarnya sih masih gampang di Simpus daripada di piker. Karena terbiasa mungkin. Iya. Nyari cepetnya. Iya Ibu. Baik Ibu, mungkin sekian ya pertanyaan dari kelompok kami. Kami terima kasih atas kesediaan Ya, Ibu sama-sama. untuk diwawancarai. Maafin kalau ada keterbatasan. Kami juga minta maaf kalau terdapat perilaku dan kata yang Enggak. berkenan pada Ibu. Sekian, terima kasih Bu, saya izin untuk pamit. Iya. Kasih. Fiturnya
mendaftarkan pasien, ada tombol pendaftaran langsung itu untuk pasien TB atau pasien yang langsung didahulukan. Terus form ambil antrian untuk ngambil antrian pasien. Terus ada fitur pendaftaran hari ini. Pendaftaran hari itu untuk melihat history pasien yang hari ini mendaftar. Terus pasien simpan lanjut. Ini untuk transaksi yang gagal dikirim ke BPJS, jadi kita harus ngeklik kirim ke BPJS biar antriannya bisa selesai di entry.